Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ella Susilawati dengan NIM 23140150, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Trilogi. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana tutorial membuat cerpen di aplikasi Canva tanpa Canva Pro atau tanpa berbayar, serta mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan cerpen sebagai media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Nah, pertama kita akan membuat tutorial membuat cerpen di aplikasi Canva terlebih dahulu. Di sini kalian hanya membutuhkan beberapa aplikasi pendukung lain sebagai pendukung membuat cerpen di aplikasi Canva, yaitu aplikasi CapCut dan aplikasi Pinterest. Nah, langsung saja ke tutorial pertama. Kalian harus sudah menyiapkan teks atau naskah dramanya terlebih dahulu agar memudahkan nanti saat membuat cerpen dan lebih menghemat waktu. Lalu langsung saja, yang kedua kalian bisa pergi ke aplikasi Canva dan memilih ukuran apa yang diinginkan sebagai ukuran cerpen kalian. Nah, di sini saya memilih ukuran poster sebagai ukuran cerpen yang akan saya buat. Lalu kalian bisa menyesuaikan dengan desain atau imajinasi yang kalian inginkan. Nah, di sini saya memulai dengan background ataupun latar belakang yang sudah jadi, yang sudah saya unduh dari aplikasi Pinterest. Nah, di sini kita bisa mencari berbagai elemen ataupun background yang cocok dan sesuai apa yang kita butuhkan. Nah, setelah kita sesuaikan dengan latar belakang yang kita butuhkan, kita bisa mencari elemen lain di Canva terlebih dahulu. Seperti saya mencari burung pipit. Namun di sini banyak menggunakan Pro atau kita harus menggunakan aplikasi berbayar. Nah, untuk jalan pintas kita bisa mencari di Pinterest terlebih dahulu sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, di sini kita bisa mengunduh terlebih dahulu gambar yang akan ditambahkan sebagai elemen. Lalu saya mencari rusa dan saya unduh kembali, lalu mencari rubah dan juga elemen-elemen lainnya. Nah, sebenarnya bisa langsung menggunakan aplikasi di Canva, tetapi harus Pro atau berbayar jika ingin menggunakan elemen-elemen yang bagus yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu setelah kalian mengunduh atau menyimpan gambar yang akan dijadikan elemen, kalian bisa menggunakan aplikasi CapCut untuk menghilangkan latar belakang dan bisa ditempel atau dimasukkan ke dalam cerpen kalian. Begitupun seterusnya sesuai dengan kebutuhan elemen yang dibutuhkan. Nah, setelah menghapus latar belakang, kita bisa kembali ke aplikasi Canva untuk memasukkan elemen-elemen yang telah dihapus latar belakang dan disesuaikan dengan desain ataupun posisi yang kita inginkan. Lalu kita juga bisa menambahkan judul terlebih dahulu dengan memberi warna, lalu menyesuaikan font ataupun gaya teks sesuai dengan kebutuhan. Kita juga bisa menambahkan logo sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan di sini saya menambahkan bingkai untuk lebih mempercantik judul cerpen tersebut. Selanjutnya kita bisa membuat hal yang serupa dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan dalam membuat cerpen dengan menambahkan elemen dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan terus-menerus sesuai kebutuhan cerpen yang kita inginkan. Nah, untuk menambahkan halaman, kalian dapat mencari di elemen yang terdapat di Canva dan kalian bisa menyesuaikan posisi ataupun letak yang diinginkan. Begitupun seterusnya. Nah, ini merupakan hasil cerpen yang saya buat yang berjudul Burung Pipit yang Bijaksana. Nah, cerpen atau cerita pendek itu sendiri merupakan karya sastra yang digunakan sebagai media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Cerpen berjudul Burung Pipit yang Bijaksana mengandung cerita moral tentang keserakahan dan adanya hukum karma. Cerita ini menggambarkan konsekuensi negatif dari keserakahan tersebut, menunjukkan bagaimana tindakan serakah rubah yang akhirnya mendapat karmanya, utama pada akhirnya berbalik merugikan dirinya sendiri. Cerita ini bertujuan untuk menyampaikan pesan moral tentang pentingnya kepedulian, sifat berbagi, dan pemaaf yang dilakukan Pak Rusa, serta kesetiaan monyet yang selalu membantu, dan keadilan serta kebijaksanaan burung pipit saat bertindak. Dan menunjukkan bahwa tindakan serakah akan berbuah penderitaan bagi pelakunya, yaitu rubah. Cerpen memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran membaca.
menulis dan menyimak bagi siswa sekolah dasar. Keterlibatannya yaitu dalam pembelajaran membaca dapat meningkatkan kemampuan membaca lancar. Nah, cerpen yang menarik dan sesuai usia menawarkan kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan kemampuan membaca mereka secara berulang dan menyenangkan. Bahasa yang digunakan umumnya lebih sederhana dan lugas dibandingkan dengan teks bacaan lain, sehingga siswa dapat fokus pada pemahaman dan kelancaran membaca. Yang kedua yaitu memperluas kosakata. Nah, cerpen seringkali memperkenalkan kata-kata baru dalam konteks yang mudah dipahami, membantu siswa memperluas kosakata mereka secara alami. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman bacaan. Nah, cerita yang baik memiliki alur cerita yang jelas, karakter yang menarik, dan pesan moral yang mudah dipahami. Hal ini membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menginterpretasi teks bacaan. Yang keempat yaitu menumbuhkan minat membaca. Nah, cerpen yang menarik dan beragam dapat menumbuhkan minat membaca siswa, sehingga mereka termotivasi untuk membaca lebih banyak dan lebih sering. Dan yang kedua yaitu keterlibatannya dalam pembelajaran menulis sebagai inspirasi dan ide menulis. Yang kedua, pengembangan keterampilan menulis naratif. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan mengorganisir ide. Yang ketiga, keterlibatannya dalam pembelajaran menyimak yaitu dapat meningkatkan kemampuan mendengar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman lisan. Yang ketiga, menumbuhkan apresiasi terhadap bahasa. Dan yang terakhir, membangun keterampilan berdiskusi. Nah, di dalam cerpen pastinya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan cerpen yaitu sebagai media pembelajaran, mudah dipahami. Cerpen umumnya memiliki alur cerita yang sederhana dan ringkas, kosakata yang relatif mudah dan panjang yang tidak terlalu melelahkan bagi siswa sekolah dasar khususnya di kelas 5 ini. Hal ini memudahkan mereka untuk mengikuti alur cerita dan memahami isi cerita dengan cepat khususnya di sekolah dasar. Yang kedua yaitu menarik dan menghibur. Nah, cerpen yang baik biasanya memiliki unsur-unsur menarik seperti konflik, ketegangan, dan penyelesaian masalah yang membuat siswa tertarik untuk membacanya. Lalu yang ketiga, memperkaya kosakata dan pemahaman bahasa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan membaca. Yang kelima, mengenalkan berbagai genre dan gaya bahasa. Yang keenam, yaitu membangun daya imajinasi dan kreativitas. Yang ketujuh, mengajarkan nilai-nilai moral. Dan yang terakhir, memudahkan diskusi dan analisis. Lalu, kekurangan cerpen sebagai media pembelajaran yang pertama yaitu terbatasnya cakupan materi. Yang kedua, keterbatasan pilihan cerpen yang sesuai. Dan yang terakhir, membutuhkan bimbingan guru. Nah, siswa sekolah dasar mungkin membutuhkan bimbingan guru untuk memahami isi cerita, terutama jika cerpen tersebut menggunakan bahasa kiasan atau simbolis. Jadi, guru perlu menyediakan waktu untuk berdiskusi dan memberikan penjelasan yang dibutuhkan. Nah, secara keseluruhan, cerpen merupakan media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar, asalkan digunakan dengan tepat dan diimbangi dengan strategi pembelajaran yang efektif dari guru. Kekurangan yang ada dapat diatasi dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang matang.